Himura Kenshin atau sang legenda Batosai kembali dihadapkan masalah besar berkaitan dengan masa lalu dan bekas luka di pipinya. Sebuah balas dendam yang berasal dari orang terdekat, yaitu adik istrinya sendiri. Di mana sang adik menyimpan dendam akan kematian sang kakak yang terbunuh oleh tebasan pedang Batosai yang tidak disengaja. Namun balas dendam tersebut tidak hanya untuk membuat Batosai yang kini tidak lagi ingin membunuh menderita, tapi menyebabkan kehancuran seisi kota. Hai kawan, assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Di dalam gerbong kereta api terdapat pemeriksaan yang dilakukan oleh Saito. Ia mencari seorang pria bernama Enishi Yukishiro yang merupakan mafia yang menjual kapal perang kepada Makoto Shishio. Dalam penangkapannya, Enishi yang tampak tidak takut justru malah bertanya tentang keberadaan Batosai dan bekas luka di pipinya. Dan itu membuat Saito tampak heran. Saat ingin ditangkap, semula Enishi melakukan perlawanan. Dengan kemampuan hebatnya, ia menyerang polisi. Tapi saat berhadapan dengan Saito, meskipun ia tidak kalah, Enishi langsung menyerahkan diri. Ia membiarkan dirinya ditangkap tanpa adanya lagi perlawanan. Sementara itu di sisi lain, Kenshin, Sano, Kaoru, Megumi, dan Yahiko tengah menyaksikan iring-iringan tandu yang membawa seorang pengantin wanita. Kaoru tampak berbinar-binar. Megumi juga terlihat meledek Kenshin yang terkesan tidak peka terhadap perasaan Kaoru. Selepas dari itu, Kenshin datang mengunjungi dojo pelatihan kepolisian. Bersamaan dengan itu, markas kepolisian Tokyo justru tengah melepaskan Enishi yang sebelumnya telah ditangkap. Melalui atasannya, Saito mendapatkan penjelasan bahwa itu bukanlah pembebasan, melainkan salah satu syarat perjanjian perdamaian antara Jepang dan Cina. Dari atasannya, Saito juga kembali dipertemukan dengan Cho, di mana Saito tidak suka melihat Cho yang dianggapnya pembelot kini mendapatkan tugas untuk melakukan penyamaran pada gudang senjata Shanghai. Malam harinya di rumah makan Akabeko, Kenshin dan teman-temannya tampak senang menikmati hidangan. Namun mereka tak menyadari bahwa jauh di dalam hutan ada Enishi bersama kelompoknya sedang melakukan persiapan untuk menyerang kota dengan bom. Yang mana sepulang dari makan malam Kenshin, Akabeko pun menerima serangan bom yang menghancurkan kedai tersebut serta melukai banyak orang. Kenshin, Sano, dan polisi pun bergegas menuju lokasi tempat bom diledakkan. Saat memeriksa, mereka menemukan lembaran kertas bertuliskan penghakiman manusia. Kehadiran Saito yang menceritakan tentang Enishi membuat Kenshin terdiam. Banyak teman mereka yang terluka akibat ledakan bom membuat Sano kesal. Megumi juga tampak sibuk merawat para korban. Saat itu Sano menyempatkan bertanya pada Megumi tentang bekas luka Kenshin yang tak kunjung menghilang meski sudah belasan tahun. Dan jawaban Megumi adalah bahwa itu adalah bekas luka kemarahan di jalan keadilan. Malam itu di rumah Kaoru, mereka kedatangan seorang pria dengan penuh luka yang mengabarkan adanya penyerangan brutal di dojo kepolisian dan rumah Kapol Uramura, di mana Kenshin dan Sano berpencar. Kenshin yang menuju rumah Kapol Uramura melihat adanya pembantaian sadis yang dilakukan oleh seorang pria dengan 2 pedang sabit di tangannya. Untuk melindungi Kapol Uramura dan keluarganya, pertarungan pun terjadi antara Kenshin dan pria tersebut. Pertarungan yang sangat sengit dan pria itu dapat dikalahkan oleh Kenshin. Kenshin sempat bertanya siapa dalang dibalik semua penyerangan yang terjadi. Namun alih-alih memberitahu, pria yang tidak ingin dibunuh oleh Kenshin tersebut justru memilih untuk bunuh diri, agar Kenshin semakin dilanda kegelisahan atas banyaknya orang tak bersalah yang terluka. Di sisi lain, Sano tampaknya terlambat menyelamatkan orang-orang di dojo. Saat ia tiba, pertarungan telah usai dan korban yang banyak tampak bergelimpangan di seisi dojo. Esoknya Kenshin yang berjalan dengan bimbang bertemu dengan Enishi. Ia tampak terkejut melihat Enishi yang merupakan adik dari mendiang istrinya ternyata adalah dalang dari huru-hara yang terjadi. Bahwa itu adalah balas dendam menyakitkan yang akan diberikan Enishi karena Kenshin telah membunuh kakaknya atau istri Kenshin sendiri. Kenshin yang kembali ke rumah dan memilih untuk menyendiri membuat Sano dan Kaoru bertanya-tanya. Di rumahnya dalam kesendirian, Enishi kembali teringat sang kakak yang merupakan istri dari Kenshin.
bernama Tomoe Himura. Ia kembali merasakan sakit di hatinya akibat dendam melihat sang kakak yang ia sayangi justru jatuh cinta terhadap pembantai kejam yang bahkan tega menebaskan pedang kepada istrinya. Di sisi lain, di hadapan teman-temannya, Kenshin juga mulai terbuka dengan menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Bahwa pembantaian sadis yang terjadi di Tokyo adalah ulah dari adik istrinya sendiri yang membalaskan dendam atas kematian kakaknya. Dan itu jugalah yang berkaitan dengan bekas luka di pipinya, di mana hal itu terjadi 14 tahun yang lalu, saat Kenshin masih menjadi seorang pembantai dan telah mendapatkan luka di pipinya dari seorang pria yang ia bunuh. Ia menyelamatkan dan berkenalan dengan seorang wanita bernama Tomoe Himura. Semenjak itu, Tomoe pun mulai semakin dekat dengan Kenshin, dan keduanya terikat perasaan cinta hingga memutuskan menikah dan tinggal bersama. Namun yang tidak diketahui Kenshin, bahwa tujuan utama Tomoe mendekati Kenshin adalah dalam misi mencari kelemahan Kenshin sang Batosai demi membalaskan dendam atas kematian kekasihnya, yaitu pria yang dibunuh hingga tewas oleh Kenshin, pria pertama yang memberikan luka di wajah Kenshin. Kenshin mengetahui hal itu melalui buku diari milik Tomoe. Akan tetapi suatu hari dalam sebuah pertarungan, Tomoe tanpa sengaja tertebas dengan pedang oleh Kenshin. Sebelum kematiannya, Tomoe meninggalkan satu goresan luka lagi di pipi Kenshin. Luka silang dari dua orang yang pernah saling mencintai yang terbunuh oleh tebasan pedang Kenshin. Di bawah guyuran hujan, Kenshin merenungi luka lamanya. Saat itu Megumi yang melihat kegundahan Kaoru meyakinkan Kaoru untuk tetap menguatkan Kenshin serta menguatkan perasaan Kaoru terhadap Kenshin. Malam itu, Cho yang ditugaskan menyelidiki gudang senjata Shanghai bertemu dengan Enishi. Dengan kesombongannya, ia pun mengajak Enishi untuk berduel. Saat Kenshin sedang berjalan-jalan di dojo Kaoru, kedatangan Misao dan Aoshi yang mencari Kenshin. Kehadiran Misao saat itu untuk memberikan sebuah buku diari milik Tomoe yang dititipkan biarawan kuil Soikoji. Malam harinya, Saito bersama anggota kepolisian yang sedang melakukan penyergapan di gudang senjata sepertinya tengah dijebak. Ia diserang oleh banyak pasukan di bawah kekuasaan Enishi. Bersamaan dengan itu, balon udara yang dikendarai Enishi bersama komplotannya menyebarkan selebaran ke seisi kota yang bertuliskan penghakiman manusia. Di waktu yang sama, sebuah ledakan besar terjadi, disusul dengan ledakan-ledakan lainnya. Tampaknya pembalasan dendam Enishi telah dimulai. Komplotan Enishi menyerang dan memporak-porandakan seisi kota. Polisi tampak kewalahan. Aoshi yang melihat hal itu tidak tinggal diam. Dia bersama Misao turut bertarung melawan pasukan Enishi meskipun Aoshi harus berakhir dengan luka parah akibat ledakan. Di sisi lain, Enishi membawa sebuah karung berisi mayat Cho menuju dojo kediaman Kaoru mencari Kenshin. Sano yang kesal melihat perbuatan Enishi pun mencoba melawan Enishi, tapi tampaknya perbandingan kekuatan mereka sangat jauh. Sementara Kenshin juga tengah berada dalam pertarungan melawan pria bertangan basoka. Dengan kecepatan dan kemampuan yang ia miliki, ia dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. Tapi seperti yang sudah-sudah, Kenshin tidak mau membunuh meskipun diminta oleh sang lawan. Ketika kembali ke dojo, ia terkejut mendapati dojo telah porak-poranda. Banyak pemuda yang terluka. Begitu juga dengan Sano. Melalui kesaksian Yahiko, ia pun mengetahui apa yang terjadi dan bahwa Kaoru telah dibawa oleh Enishi. Keadaan kota pun tampak kacau balau. Kaoru yang terbangun di kediaman Enishi dengan panik bergegas mencari jalan untuk melarikan diri. Tapi ia menemui jalan buntu, di mana Enishi tampak telah hadir menyusul keberadaannya. Enishi lalu berusaha membunuh Kaoru dengan mencekiknya. Namun entah mengapa ia yang tiba-tiba teringat oleh Tomoe pun menghentikan tindakannya. Setelah merenungi perjalanan hidupnya selama beberapa menit, tampaknya ia akan menemui Enishi seorang diri. Sementara itu Enishi juga tampak bersiap-siap. Ia juga menyerahkan kepemimpinan organisasinya kepada salah satu anak buahnya bernama Heising. Namun Heising terlihat akan berkhianat dengan akan membunuh Enishi setelah berhasil membunuh Batosai. Saat itu Seta Sojiro juga tiba-tiba muncul dan menawarkan bantuan. Kenshin yang telah sampai di markas Enishi ternyata telah disambut oleh begitu banyak pasukan Enishi yang siap untuk menyerang dan membunuh Kenshin. Semula Kenshin melawan begitu banyak pasukan dengan pedangnya seorang diri.
Namun tak berselang lama bantuan dari para teman pun berdatangan, di antaranya Misao, Saito, bahkan Sano yang tampak sudah sangat sekarat akibat pertarungan sebelumnya. Semuanya meminta Kenshin untuk melanjutkan langkahnya. Kenshin pun melanjutkan perjalanannya. Di dalam sebuah bangunan ia kembali disambut oleh Heising. Kali ini dengan kecepatan langkahnya, Kenshin harus berusaha menghindar dan melawan tembakan senjata api yang bertubi-tubi. Heising pun dengan bangga memperkenalkan bala bantuannya yaitu Seta Sojiro kepada Kenshin. Namun yang membuat mereka semua tercengang adalah kehadiran Seta Sojiro ternyata berada di pihak Kenshin. Sebab setelah dikalahkan oleh Kenshin di pertarungan sebelumnya telah membuat jalan hidupnya berubah. Kenshin dan Seta dengan keahlian mereka masing-masing bersama-sama melawan pasukan Enishi, di mana Seta mempersilahkan Kenshin untuk melanjutkan perjalanannya menuntaskan kebencian masa lalu Enishi. Bersama dengan itu, pertarungan di setiap sisi masih terus berlanjut dan tentu saja kebajikan pasti menang. Di kediamannya, Enishi ternyata telah menunggu kehadiran Kenshin. Saat itu, Kenshin meminta Enishi untuk menyudahi melukai orang lain yang tak bersalah dan hanya membalaskan dendamnya kepada Kenshin. Enishi pun segera mengambil senjatanya. Tampaknya ia sudah tak ingin lagi menunda-nunda. Pertarungan pun terjadi. Di awal Kenshin berhasil menguasai pertarungan bahkan mampu mematahkan pedang yang dipakai Enishi. Tapi setelah mengganti pedangnya, Enishi pun melanjutkan pertarungan kembali. Enishi yang sudah menunggu kesempatan ini bertahun-tahun tampaknya menggunakan seluruh kemampuannya. Ia membuat Kenshin terpukul mundur dan kewalahan. Enishi sangat ingin membalaskan kematian Tomoe dengan memberikan kematian pada Kenshin. Ia lalu meminta Kenshin yang terlihat sudah sangat kewalahan untuk dapat membunuh dirinya sendiri dengan pedang terbalik milik Kenshin. Namun Kenshin yang berusaha bangkit menjelaskan pada Enishi bahwa kematian tidak dapat menebus dosa. Justru demi teman-temannya dan keinginan Tomoe akan kedamaian, Kenshin akan berusaha untuk menghentikan Enishi. Enishi pun semakin kesal. Ia kembali menyerang Kenshin, tapi kali ini keadaan telah berpihak pada Kenshin, di mana ia berhasil mengimbangi Enishi bahkan menjajal begitu banyak serangan pada Enishi yang membuat Enishi kewalahan dan terluka sangat parah. Namun Enishi masih mengambil sebuah pedang kecil dan berlari ke arah Kenshin. Kenshin yang tidak menghindar membuat pedang yang dipegang Enishi tepat menusuk ke tubuhnya. Dengan menahan sakit, Kenshin mengucapkan permohonan maaf terdalamnya kepada Enishi. Saat itu tiba-tiba sebuah tembakan dari Heising mengenai punggung Kenshin. Bukan hanya itu, Heising yang juga tampak akan segera melepaskan tembakannya untuk membunuh Enishi, kemudian dihadang oleh Kaoru yang sedari tadi berada di dalam kamar. Saat Heising ingin melepaskan tembakan pada Kaoru, Enishi justru menghalangi hingga peluru mengenainya. Ia dengan marah melepaskan pukulan berkali-kali kepada Heising. Saat itu Kenshin menahan Enishi untuk membunuh Heising, di mana ia juga mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Kaoru. Mendengar kata-kata Kenshin, Enishi kembali teringat Tomoe sang kakak yang sesungguhnya ingin ia lindungi. Ia pun menyesali semua yang telah terjadi. Enishi pun kembali ditahan oleh kepolisian Jepang. Dalam tahanan, ia membaca buku diari milik Tomoe yang dikirimkan Kaoru untuknya. Buku diari yang berisi ungkapan rasa cinta Tomoe yang sangat besar kepada Kenshin. Di mana meskipun Kenshin sebelumnya telah membunuh kekasihnya hingga kebahagiaannya terengut, namun kehadiran Kenshin di sisi Tomoe memberikan Tomoe kebahagiaan baru. Dan hal itulah yang membuat Tomoe rela mengorbankan nyawanya untuk Kenshin agar di kehidupan Kenshin selanjutnya ia dapat menebus dosa membunuhnya dengan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Dan pengorbanan Tomoe itulah yang selama ini tidak diketahui Enishi. Film diakhiri dengan memperlihatkan kehidupan yang kembali damai di Jepang, di mana seusai mengajak Kaoru berkunjung ke makam Tomoe, Kenshin tampak memberikan sinyal untuk hubungan yang lebih serius di antara mereka berdua. Di mana dengan tidak melupakan masa lalu, ia mengajak Kaoru untuk sama-sama menatap masa depan. Demikianlah alur cerita dari film Rurouni Kenshin The Final. Film ini mengajarkan kita untuk menyingkirkan dendam sebab memaafkan dan memperbaiki kesalahan adalah hal yang jauh lebih indah. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video Maniak Movie lainnya yang pasti dijamin seru dan menarik. Bye-bye!